Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sesuai dengan yang sudah kita ketahui, kajian kita tentang ijtihad. Tentang ijtihad, sesuatu yang berat dalam pandangan para ulama, namun wajib bagi orang yang sudah itu kan semua sepakat itu. Ya sampai siapa tuh Imam Asyuti menulis arad alaman akhlada ilal ardi wa jala anal ijtihad fi kulli asrin fardun. Tuh, jadi semua ulama sepakat ijtihad itu fardu. Cuma apa kifayah atau ain? Ya di apa ini? Ya di kitab-kitab yang kita baca pada umumnya menyatakan fardu kifayah lil awam. Bagi umat sebagai satu kesatuan itu adalah fardu kifayah. Tapi bagi orang yang memenuhi syarat, memenuhi standar sebagai mujtahid wajib. Begitu ada masalah yang bersangkutan wajib. Tuh kalau nggak salah di Jamul Jawami kalau nggak salah, atau di salah satu dari yang kita baca. Kemudian syarat-syaratnya ada yang, tapi malah kalau di ilmu ushul fikih Abdul Wahab Khalaf nggak membahas itu. Nggak hanya ada fi ma yasuhul ijtihadu fi. Bab ijtihad itu nggak dibahas secara khusus. Karena tampaknya beliau anggap dari awal sampai akhir ya semuanya ijtihad. Kenapa harus dibahas lagi secara khusus begitu? Dari awal kitab ini menunjukkan itu adalah syarat-syarat, langkah-langkah dan karakter mujtahid. Nah, kita nanti akan bahas definisi, kemudian syarat-syarat, dan berbagai hal yang berkaitan dengan itu. Berarti di Ghayatul Wusul maupun di Jam'ul Jawami itu tampaknya yang bagus untuk kita diskusikan tanpa mengurangi yang lain. Artinya yang lain juga tetap luar biasa. Di Al-Mahsul juga banyak pembahasannya. Ini tampaknya memang ya karena usul fikih ya untuk para mujtahid. Kemudian pertanyaan kita juga nanti yang perlu kita selesaikan, apakah ijtihad itu seluruh langkahnya harus ditembus secara ijtihad atau boleh taklid? Artinya seperti mengenali dalil-dalilnya apakah boleh dengan taklid. Artinya kan mungkin dalam menafsirkan Al-Quran kita membaca tafsir-tafsir orang lain. Termasuk dalam menilai apakah hadis sahih atau tidak, itu juga bukan nggak mungkin, terlalu berat kalau kita harus mengkaji sendiri. Begitupun lainnya, lebih-lebih metodologi ijtihadnya. Apakah kita boleh aja percaya kepada metodologi Syafi'i, Abu Hanifah dan lain-lain. Ya, sementara ini ya sebagaimana yang akan kita bahas minggu depan, NU tidak menyatakan berijtihad.
NU hanya takrir, tapi tentunya takrir itu kan kalau pendapatnya sudah ada. Jadi dicari-cari di berbagai kitab baru ketemu itu takrir. Tapi kalau ada satu persoalan belum artinya persoalan yang benar-benar baru, ya benar-benar baru, bukan anak masalah dari masalah yang sudah selesai, tapi betul-betul baru, kan berarti semuanya harus berangkat dari nol katakan. Tapi ya kecuali itu dalam menentukan kesahihan hadis nggak bisa berdiri sendiri, tapi mengikut kepada Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kemudian di dalam ijtihad, kalau sudah terbiasa menggunakan, katakan kalau orang NU menggunakan metodologi Syafi'i, maka itulah yang digunakan dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin perlu diketahui adalah bahwa di NU sebenarnya berkembang tidak hanya Syafi'i melulu itu. Seperti penggunaan maslahah mursalah sudah digunakan, penggunaan nggak tahu kalau istihsan, tapi kalau maslahah mursalah sudah sering digunakan. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh langkah-langkah yang semacam itu sudah dilakukan oleh para ulama kita. Oke ya. Oke, sekarang kita mulai dari definisi. Tampaknya nggak ada yang berbeda definisinya itu istifrahul wus'i atau bazlul wus'i. Itu di mana nih? Ya. Ini kalau ya di jamu jawami ya. Ya, jamu jawami, Pak. Istifrahul faqih al wus'a. Ada yang istifrahul wus'i saja. Ya mau siapa lagi dah fa'ilnya atau pelakunya pasti seorang mujtahid. Li tahsili dhannin bihukmin. Yang lain nggak ada dzon, nggak ada kata kadzon untuk menghasilkan dzon suatu hukum. Yang lain seperti ini di Tangkihul Wusul, istifrahul wus'i fil matlub lughatan wastifrahul wus'i fin nadhari fi ma yalhaquhu fihi laumun syar'iyyun istilah. Fihi tis'atu fusul, ada 8 pasal. Ya. Itu litahsili dhannin itu karena memang kalau persoalannya ijtihad kan beda dengan kalau yang berdasarkan teks. Kalau berdasarkan teks Quran dan hadis, kalau dalil-dalilnya qat'i dilalah, kan berarti hasilnya bukan dzon lagi, qat'i. Ya. Itu jadi kalau kita memahami ayat Al-Qur'an yang sudah jelas sudah qat'i, kan bukan ijtihad itu. Bukan ijtihad, sekadar mengungkap. Ya, sekadar mengungkap petunjuk Al-Quran. Begitupun kalau hadis. Begitupun kalau sudah hasil ijma. Kita kan nggak bisa apa-apa. Ya. Dan nanti ayat Quran dan hadis yang diijtihadi kalau ayat Quran itu dzonni dilalah. Ayat Quran dzonni dilalah. Maka itu kemudian ada ijtihad di dalamnya.
Artinya karena petunjuk Al-Quran nggak secara tegas menyatakan A, sehingga para ulama menggali berbagai dalil penunjang, berbagai dalil penunjang, sebutlah begitu, sehingga muncullah kesimpulan. Berkali-kali contohnya umpama aula mastumun nisa. Itu kan apa maknanya? Maka sehingga ada ijtihad dari kelompok Hanafiyah pendapatnya begitu. Dari kelompok Syafi'iyah hasilnya pendapat begitu. Termasuk Imam Malik dan Imam artinya Imam Malik duluan kan ya, Imam Malik duluan, kemudian Imam Syafi'i. Tapi tampaknya yang sampai melakukan kritik atau argumen yang kuat kan Syafi'i. Itu hasil ijtihad. Apakah persentuhan itu membatalkan wudhu atau enggak? Ada ayatnya, tapi ayatnya bukan ayat qat'i, maka diijtihad. Kalau ayatnya qat'i, hadisnya qat'i, ada ijma', ya udah nggak perlu ijtihad, udah beres aja. Udah beres, hukumnya sudah jadi. Nah, maka kalau minggu lalu belum tuntas ya kita bahas. Qiyas sudah memang panjang. Qiyas itu merupakan metodologi, merupakan metode atau sumber. Kalau dalam kajian usul fikih adalah metode. Dalam kajian usul fikih adalah metode. Tapi nanti bagi para fuqaha, kalau bagi usuliyin itu metode, tapi bagi para fuqaha itu adalah sumber. Ya seperti yang terjadi di NU, ya. Yang terjadi di NU karena apabila menyelesaikan persoalan mereka melihat pendapat-pendapat yang sudah dibukukan, dan itu secara umum dikatakan menurut Asy-Syafi'i itu semuanya adalah qiyas. Ya, al-ijtihadu wal qiyas gitu ya. Artinya yang selain yang sudah tetap dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', maka semuanya adalah, selebih dari itu adalah qiyas. Lebih dari itu adalah qiyas. Nah, qiyas maka sekali lagi bagi fuqaha, dan ini tampaknya bukan hanya di mazhab Syafi'i saja. Ya. Dalam konsep bermazhab itu kan berarti berpegang kepada pendapat mazhab. Pendapat mazhab itu boleh berawal tentu dari tokoh utama mazhab seperti Asy-Syafi'i. Tapi pendapat tokoh utama mazhab itu juga dalam perjalanan waktunya nanti ada yang mengkritisi, sehingga ada pendapat yang akhirnya tidak digunakan oleh para pendukungnya. Ya. Bahkan seperti Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid, maka para pengikutnya pun ada kalanya pakai qaul qadim, ada kalanya pakai qaul jadid. Seperti masalah waktu sholat maghrib, itu yang digunakan adalah qaul qadimnya, karena qaul jadidnya dalam madzhab Syafi'i waktu sholat maghrib itu hanya untuk 5 rakaat saja, ya 5 rakaat saja, yaitu sholat maghrib dan sholat ba'diyah. Itu begitu waktu maghrib begitu singkatnya menurut qaul jadid, ya, maka dipandang lebih kuat adalah qaul qadim. Ya, oleh karena itu pendapat para fuqaha atau hasil ijtihad atau qiyas itu merupakan merupakan sumber. Kok ijtihad dikatakan dengan qiyas?
Memang begitu istilah Imam Asy-Syafi'i, ijtihad itu kias. Ijtihad itu kias, meskipun memang pengertian kias itu dalam berbagai pembahasan kitab usul fikih, kias itu ilhaqu syai'in maklumin ila aslin maklumin. Tapi memang dalam ijtihad ini tetap mengacu kepada pendapat-pendapat yang sudah maklum atau pendapat-pendapat yang sudah qat'i, itu tetap harus dijadikan sebagai baik keacuan. Oke, jadi definisi ijtihad itu. Wal mujtahid al faqih, wal baligh al aqil aidu malakah, wakila aqlu nafsul ilmi. Wakila daruriyatuhu. Faqihun nafsi wa in angkara al qiyas. Nah, di sini wa in angkaral qiyas. Tapi wasalisa ilal jali. Pertama, ini wasalisuh ini kan berarti wa in angkara ini pendapat kedua. Pendapat pertama, kalau seorang mujtahid mengingkari qiyas, enggak dibenarkan seorang mujtahid mengingkari qiyas. Yang keduanya, meskipun dia mengingkari sunnah boleh. Tapi yang ketiga menyatakan yang tidak boleh itu mengingkari qiyas yang jali. Wasaliswa ilal jali artinya tidak boleh seorang mujtahid mengingkari qiyas yang jali. Qiyas yang memang sudah sangat bayin, sudah sangat jelas. Artinya ya seperti kullu muskirin khamrun. Nah, kemudian tinggal segala sesuatu yang memabukkan itu termasuk khamr. Artinya haram, ya setidaknya gitu kesimpulannya, segala yang memabukkan adalah haram. Itu kan berarti qiyas jali. Apabila terbukti memabukkan itu adalah haram. Syarat berikutnya al-arif bid dalil al-aqli. Wah, luar biasa ini, harus menguasai dalil aqli. Wa taklifi bihi. Dzud darajatul wusta lughatan wa arabiyatan wa usulan wa balaghatan. Yang dituntut ini seorang mujtahid berada pada kelas menengah untuk pengetahuan bahasanya, ya, ya terutama bahasa Arabnya ya. Jadi pengetahuan usulnya, pengetahuan balaghahnya mencapai peringkat pertengahan. Enggak harus sampai terpandai, enggak. Menjadi luar biasa enggak. Wa muta'allaqal ahkam min kitabin wa sunnatin wa ilam yahfaz al mutun. Meskipun enggak hafal ayat-ayatnya, hadisnya, tapi tahu hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Hadis-hadis hukum, ayat-ayat hukum. Wa ahad wa qala syahul imam, itu adalah al-imam di sini dikatakan walidul musannif ya. Jadi siapa? Taqi ya, Taqi As-Subuki. Kalau ini Tajuddin Subuki. Ya, kalau di ini Tajuddin, berarti bapaknya adalah Taqiyuddin ya. Qadil Qudot Tajuddin, nah, berarti walidnya, orang tuanya Taqiyuddin As-Subuki. Menurut beliau, huwa min hadil ulum malakatun. Harus sudah menjadi malakah, artinya sudah refleks betul nih. Semacam begitulah kurang lebih. Malakah itu punya keahlian yang spesialis. Kurang lebih begitulah. Jadi benar-benar sudah
sudah menjiwai. Wahato bimu'dami qawaidi syar. Mengetahui sebagian besar kaidah-kaidah syarak. Wa marosaha. Mumarosah ini suka dibahas-bahas. Jadi memang kalau istilah sekarang kompeten barangkali ya. Besok tasabakuatan ya famu biha maksudah syar. Ya mempunyai potensi yang dengannya dia bisa mengetahui maksud syarak. Masyari. Wa yu'tabaru qala syal imam al-iqatil al-imam itu berarti ar-Razi ya. Liqa'il istihad la liqaunihi sifatan fihi kaunuhu khabiran bimawakil ijma' kala yahtari. Perlu tahu mana tema yang sudah yang hasil ijma', mana yang tidak supaya enggak melanggar ijma'. Demikian juga harus paham nasikh mansukh, sebabun nuzul. Oh, luar biasa nih. Ya, luar biasa. Wa syartil mutawatir wal ahad wa sahih wa dhaif wa hal yarwat wa sayril. Ini mungkin siyar ya. Kalau sayril itu, kalau siyar itu jamak dari sirah, itu pas itu kalau dibaca siyar. Wa syari sahabati. Sahabat kan jamak. Kalau sair itu mufrad ya. Kalau sirah itu siyar itu jamak dari sirah. Maka ada kitab Syiaru A'lamin Nubala. Itu syiar bacanya bukan sair. Ini mungkin ini syiar. Saya belum baca di syarah itunya. Ya, mungkin syiar ini bacanya. Wayakfi fi zamani arruju ila immati dzalik. Ya, untuk zaman sekarang cukup kembali kepada para tokohnya, ya kalau hadis kepada tokoh hadis. Ya, ini ya. Arruju ila immatil hadis ay arruju ila immatil hadis. Misal Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Malik, Darimi, Ibnu Majah dan sebagainya. Kenapa alasannya? Fayuk tamadu alaihim fi ta'dil wa tajrih wa tajrih li ta'adzurihim fi zamanina illa biwasitatin wa hum aula min ghairihim. Ini seperti dinyatakan oleh, ya kita semua tahu, Imam Ibnu Shalah menyatakan tashih wa tad'if pada masa beliau itu tidak dinyatakan tidak akan tuntas lah gitu. Kalaupun bukan berarti nggak boleh, tapi beliau bilang tidak mungkin, artinya nggak akan tuntas. Ya. Karena karena berbagai hal, terutama iklim keilmuan memang sudah berubah. Banyak hal-hal yang tidak terbukukan pada zaman itu. Nah, sebutlah untuk mengetahui hadis mutawatir itu kan nggak cukup dengan apa yang tertulis. Maka sebenarnya konsep hadis mutawatir itu hanya berlaku pada masa periwayatan hadis. Sesudah periwayatan hadis itu berlalu, itu konsep hadis mutawatir itu sulit untuk diterapkan, sulit untuk diuji cobakan. Karena sebutlah berita-berita yang nggak tertulis kita nggak dengar. Kalau pada masa periwayatan mereka para imamnya saat itu mengetahui betul hadis-hadis yang
sebutlah berkembang di wilayah sana, wilayah sini, dan lain sebagainya. Oke, wala yustarotu ilmul kalam wa tafari'ul fiqh wal dzukura enggak harus laki-laki, wal khuriyah enggak harus, wa kadal adalah alal asah. Kalau alal asah ini berarti sebagian pendapat sahih, masih sahih menyatakan harus adil. Ya, tapi ini mungkin pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu kadang-kadang begitu. Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu memang dari awalnya toleran. Sehingga sangat akomodatif, ya, toleran itu kan begitu, sangat akomodatif, sehingga mengatakan pelaku dosa besar itu kan bukan musyrik, bukan kafir, tapi hanya mukmin asi. Ini saya ingat ketika pengajian malam Rabu di YouTube kampus, itu saya menyampaikan bahwa hukuman pembunuhan sengaja itu menurut Allah adalah di dalam neraka jahanam. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Kok abadi? Kan bukan syirik. Ya, betul. Allah menyatakan tidak akan mengampuni dosa selain tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini saya enggak. Kenapa ini? Kenapa? Nah, maka ketika pertanyaan disampaikan ke saya, kan bukan dosa syirik, betul. Tapi Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, sementara Allah akan mengampuni dosa-dosa selainnya, tapi bagi orang yang Allah kehendaki. Bagi orang yang Allah kehendaki. Kalau sudah bergantung kepada kehendak Allah, ya terserah Allah. Dan Allah kan nggak bisa diatur. Jadi kalaupun orang membunuh dengan sengaja, dia bukan musyrik, tapi kemudian Allah nggak mau mengampuni, ya akhirnya jahannamu khalidan fiha. Jadi bergantung kepada, ya, mungkin saja Allah mengampuni sehingga nanti masuk surga. Tapi tetap bergantung kepada bergantung kepada ampunan Allah. Wal yabhas anil mu'arid. Nah, ini pendapat yang bertentangan. Ya. Pendapat yang bertentangan. Al-mu'arid ini apa dalil yang bertentangan atau pendapat yang bertentangan? Kalaupun ini maksudnya pendapat yang bertentangan, artinya Imam As-Suyuti di kitab Ar-Rad itu tadi mengatakan bahwa di antara syarat mujtahid harus mengetahui ikhtilaful fuqaha. Harus mengetahui ikhtilaful fuqaha. Di sini nggak dijelaskan. Jadi kalau kita mau ijtihad di bidang A, itu kita harus melihat pendapat para ulama di bidang A. Ya, tentu utamanya dalam mazhab yang kita ikuti. Secara umum, ya, dalam berbagai mazhab
Lalu kemudian nanti seandainya ada pendapat madhab di luar ribut. Tadi kurang jelas. Jadi kalau madhab di luar kita, ya katakan kita madhab Syafi'i, kemudian ada madhab di luar kita berpendapat A, itu kita catat mereka berpendapat A. Nah, kemudian kan kita kritisi nanti metodenya, dalilnya, metodenya, ya. Sehingga apakah dalil metodenya bisa ditolerir, apakah metodenya bisa dinilai baik dan benar, kemudian apakah dalilnya sesuai dengan masalah yang bersangkutan. Nah, tapi pendapat itu harus dipelajari terlebih dahulu. Apabila ternyata metodenya tidak benar atau dalilnya berbeda, nah baru nanti ya kita katakan kalau kita mau beristihad itu terlebih dahulu menilai yang ini. Ya kalau seperti dalam menulis tesis atau skripsi atau disertasi itu kan ada tinjauan pustaka itu. Tinjauan pustaka itu antara lain untuk mengecek apakah tema yang akan kita bahas itu sudah dibahas orang atau belum. Ternyata sudah, maka kemudian kita komentari. Bapak si A di UIN mana menyatakan masalah ini begini. Kemudian kita komentari di bawah, di footnote-nya. Ya. Hanya saja ini kasusnya sangat lokal, kasusnya sangat lokal sehingga ada kemungkinan untuk digeneralisir umpamanya atau ditambah dengan dalil yang lain, kan berarti ada metodologi yang kita tempuh lebih dari metodologi sebelumnya. Oke, wahwa wadunahu mujtahidul mazhab. Kani wadunahu tiba-tiba nah ini kalau Imam Ad-Dahlawi membagi mujtahid itu menjadi beberapa tingkatan ya. Kata beliau ada mujtahid mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil ini mujtahid yang metodologinya merupakan metodologi yang dirumuskan sendiri. Tidak menggunakan metode mazhab yang lain. Mustaqil itu namanya. Dari sisi metode. Kemudian beliau mengatakan ada yang kedua adalah mujtahid muntasib. Kalau muntasib yang mengikut kepada mazhab itu muntasib namanya. Kemudian dari sisi cakupan masalah ya, atau lingkup keahliannya ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu semua masalah beliau bisa beristihad. Ada yang namanya mujtahid fil masalah. Kalau muntasib tadi mujtahid madhab ya, masuk muntasib. Tapi kalau mujtahid mutlak itu seluruh masalah, mujtahid fil masalah itu hanya masalahnya saja. Dan beliau membenarkan itu sehingga menteri-menteri, ya para wazir-wazir
dalam pemerintahan Islam harusnya mereka dalam mujtahid di bidangnya masing-masing. Menteri Ekonomi harus seorang mujtahid di bidang ekonomi. Menteri Pertanian harus mujtahid di bidang pertanian. Itu mujtahid fil mas'alah. Nah, maka ini nanti syaratnya lebih ringan lagi. Ya. Di bawah mujtahid yang atas tadi ya. Ini kan wadunahu di bawah dari mujtahid yang umum di atas. Itu adalah mujtahid madhab wahwa al-mutamakin min takhrijil wujuh ala nususi imamihi. Ya. Jadi semacam ya takhrijil wujuh, jadi mencari apa katakan berpegang kepada pendapat mazhab, kemudian ada persoalan-persoalan baru diselesaikan dengan teks-teks yang ada di madhabnya itu. Apa kalau di sini nusus imamihi harus kepada Asy-Syafi'i? Tidak. Karena nanti pendapat Imam Asy-Syafi'i itu ada kalanya yang kemudian tidak menjadi pendapat mazhab. Kalau metodologi itu tampaknya oleh ulama Syafi'i itu bulat-bulat diterima. Ya tentu ada beberapa bagian ya. Meskipun saya nggak bisa menjelaskan, tapi tentu ada kritikan terhadap metodologi Syafi'i. Kemudian kalau di masalahnya atau di tema-temanya itu jelas sangat banyak. Ya. Nah itu sehingga pendapat madhab pada kurun abad sekian itu mungkin berbeda nanti dengan katakan kalau ada daftar pendapat madhab di abad-abad berikutnya. Wadunahu berikutnya adalah mujtahid futya atau fatwa bahwa al-mutabakhir amrun tamakin min tahri qauli ala akhor. Tarjih qaulin ala akhor. Jadi kalau mujtahid fatwa itu al-mutabahhir. Jadi yang melaut atau artinya yang ilmunya luar biasa, yang mampu untuk mentarjih satu pendapat atas pendapat yang lain. Itu pendapat itu adalah mujtahid fatwa. Ini lebih rendah dari mujtahid mazhab. Jadi tapi kalau kita lihat umpama fatwa-fatwa, kumpulan fatwa Al-Ghazali, kumpulan fatwa Imam Nawawi, kumpulan fatwa-fatwa macam para ulama, itu fatwa secara lughah barangkali. Tapi boleh jadi di dalamnya ijtihad. Boleh jadi di dalamnya ijtihad. Mungkin mujtahid madhab mungkin atau ijtihad madhab, pendapat madhab. Ya. Sebab itu kan fatwa di situ lebih pada atau mungkin bahkan ada ijtihad mungkin. Oke. Wa sahih jawazu tajazzu'il ijtihad. Ini iya dibahas di beberapa kitab. Itu apa yang dimaksud tazazu? Ya berbagi-bagi tadi. Ada orang yang hanya menguasai bidang mama, ya. Hanya ada orang yang menguasai bidang sholat. Dia kalau dalam masalah sholat tuh dari A sampai Z sampai sedetail-detailnya dia paham. Tapi kalau urusan zakat dia kurang. Urusan saum dia kurang umpamanya. Apakah boleh yang semacam itu? Nah, itu wasahih jawazu tajazu'il ijtihad.
Wa jawazul italin nabi wa wuqu'uhu. Apakah Nabi pernah istihad? Ya pernah saja ketika wahyu belum datang, sementara sementara persoalan harus segera diselesaikan. Adapun nanti setelah turun wahyu, ternyata jawaban Nabi cocok, ya udah, kalau nggak cocok kan boleh jadi Nabi meralatnya. Ya, ini seperti ketika Rasul mengatur strategi perang, itu sahabat luar biasa itu. Sahabat luar biasa sampai berani ada yang bertanya, ya Rasul, apakah ini petunjuk wahyu amin ra'yik? Apakah ini menurut pendapat Anda? Rasul jujur lagi. Luar biasa. Ini pendapatku. Kalau menurutku ya Rasul, tidak begitu strategi perang yang akan kita tempuh nanti. Tapi harusnya begini. Dan Rasul mengikuti hasil ijtihad itu, usulan itu. Wasalisuha itu mungkin juga boleh jadi dalam rangka wasyawirhum fil amr, boleh jadi. Tapi yang jelas Rasul pernah ijtihad, kemudian ditanya oleh sahabat, apa ini ijtihad Anda? Iya, maka para sahabat mengusulkan yang lain dan ternyata Rasul menerima. Wasawab wasalisuha fil ara wal huruf faqat. Ya. Yang ketiga artinya ada yang menyatakan nggak boleh. Kan di sini pertama jawaz ijtihad itu pendapat pertama. Yang kedua menyatakan tidak boleh. Yang pendapat ketiga menyatakan wasalisa fil ara, yang ketiga hanya dalam urusan pendapat, tidak sampai pada urusan syariat. Bal huruf, al huruf ini mungkin dalam urusan perang. Wasawab an ijtihada alaihi afdhalus sholati wassalam la yukhti. Nah, kalau hasil ijtihad Rasul itu enggak mungkin salah. Kalaupun Rasul sempat berijtihad, pasti ijtihad Rasul itu benar. Ya kalau ijtihad Rasul salah kan bagaimana mungkin? Ya sementara apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah sunnah. Apa yang dilakukan Nabi adalah sunnah. Kalau enggak benar, ya berarti ada sunnah yang enggak benar. Warabiha lil ba'id. Wal asoh, beda lagi wal asoh anal jaizun fi asrihi wa salisa bi'idnihi. Di masa Nabi boleh enggak ijtihad? Pendapat yang paling benar menyatakan boleh. Jaizun fi asrihi. Ya contohnya Mu'ad. Ya, dibenarkan oleh Rasul ijtihad Mu'ad. Berarti yang kedua enggak boleh. Yang ketiga bi'idnihi sarihan. Kalau Rasul mengizinkan secara tegas boleh. Tapi kalau Rasul menyatakan tidak tegas enggak boleh. Yang pendapat yang keempat hanya boleh bagi orang yang jauh dari jangkauan Nabi. Kalau yang dekat kan bisa nanya. Kalau yang jauh boleh. Wa khamisuha lil wulati wa annahu waqa. Yang kelima, pendapat yang kelima itu hanya bagi wulat, hanya bagi orang-orang yang ditunjuk oleh Rasul untuk menjadi wali atau penguasa di wilayah tertentu. Wasalisuha lam yaqa lil hadir. Salisuha ini kaitannya jawazul ijtihad. Coba lihat ke atas lagi dulu. Oke, udah. Wasalisuha lam yaqa lil hadir wa rabiuha al waqfu. Salisuha kemana? Mana ya? Coba tolong di
wasalisuha ini kan ini sudah ada wasalisuha di sini. Sudah ada wasalisuha. Kok masih ada wasalisuha lagi? Nah, tolong dilihat di syarahnya. Warabiha al-waqf. Ini kaitan dengan salis ini. Tapi salis ini ulanya sudah ada pasti di sini, cuma kita lihat nanti. Kan wasalisuha sudah ada ini. Sudah di atas, kok masih ada salisuha lagi. Oke, kita balik dulu sambil nunggu pindah dulu sambil nunggu yang melihat syarah. Mas'alah al-musib fil akliyah wahidun. Ya. Hasil ijtihad yang benar dalam urusan akliyah itu pasti hanya satu. Wa nafil Islam mukhti'un asimun kafirun. Kalau orang yang menafikan Islam, tidak membenarkan adanya Islam, dia adalah orang yang salah. Asimun kafirun. Jadi kalau dalam hal-hal yang bersifat akli, tapi kalau yang ada dalilnya, ya, kalau dalam urusan syariat itu kan ada kemungkinan memahami dalil itu berbeda-beda. Nah, saya ingat ini. Dalam kaidah itu ada al-yakin la yuzalu bisyak. Kalau kita sudah wudhu, ya mumpung ingat ini mungkin temanya agak belok. Kalau kita sudah wudhu, yakin kan kita pernah punya wudhu. Tapi kemudian kadang tersentuh oleh istri. Sama-sama nggak sengaja. Hanya kesentuh aja gitu. Kadang-kadang juga nggak begitu terasa. Itu boleh jadi sebagian menyatakan batal langsung. Sebagian boleh jadi kadang-kadang kalau sudah siap mau ke masjid tinggal jalan. Itu nanti sementara kalau kita nggak datang ke masjid, nggak ya detik itu nggak datang, kadang-kadang persoalannya jadi lain. Umpama kita mau ngajar atau mau ngimamin, mau khutbah. Ya. Sementara batalnya persentuhan itu tidak hanya masalah persentuhan tidak hanya satu kelompok yang berpendapat. Artinya ada yang menyatakan batal, ada yang menyatakan tidak. Jadi kadang-kadang saya berpendapat begitu. Al-yakin la yuzalu bisyak. Kadang-kadang. Tapi kalau dalam keadaan ikhtiar ya wudhu lagi. Ya, wudhu lagi. Tapi kalau sudah dalam keadaan sudah mau berangkat pisan dan kita sudah rapi tinggal berangkat tersentuh. Mungkin ada yang berpendapat bahwa benar-benar itu membatalkan, ya akhirnya wudhu lagi. Tapi kalau dalam persoalan ini berselisihkan, ada yang sengaja pun nggak batal. Ya. Ada yang menyatakan kalau sengaja batal, menyatakan kalau nggak berasa, nggak timbul nafsu, nggak batal. Wah, ini macam-macam ini pendapat. Jadi kadang-kadang ini terjadi tadi pagi. Tadi pagi pas saya ngeluarin motor, ya,
ngapain tadi si ibu ya? Pokoknya kesenggol aja. Ibu mau wudhu, saya bilang. Enggak, ada kaidah. Naun al yakin la yuzal bisyak. Jadi kita sudah yakin udah wudhu, sementara masalah batalnya ini sesuatu yang diperselisihkan. Oke, untuk kali ini kita nggak usah wudhu dulu. Akhirnya ibu nurut. Dan saya karena tiap subuh saya ya di satu masjid saya dijadwalkan imam tetap subuh karena lalu ngaji tafsir gitu kan. Jadi kalau saya wudhu dulu, akhirnya saya ke masjid pasti ketinggalan. Ya, pasti ketinggalan. Itu juga tadi begitu datang sholat sunnah, belum sampai baca apa-apa langsung koma. Nah, dia kadang-kadang dalam kondisi begitu, ini bisa dimasukkan itu. Ya. Atau nanti ada yang mau mendiskusikan, silahkan. Tapi ya saya secara refleks tadi pagi mengatakan begitu. Biasanya enggak pernah refleks begitu. Kan istri ragu juga. Istri ragu mau wudhu dulu, sok ayah duluan. Enggak, udah kita pakai kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Ya, nerima akhirnya ya, berangkat. Oke, di sini mas al musib fil akliyat wahidun. Ya, jadi urusan, tapi kalau dalam urusan yang bukan akliyat tapi nakliyat kan berarti boleh jadi banyak kayak itu. Seperti contoh tadi aulamastumunisa itu kan persoalannya muaranya itu adalah nakli. Memahami nakli itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau dalam persoalan akli murni ya agak susah ya. Madhab-madhab semuanya kan gabungan. Gabungan dalam madhab-madhab itu dalam baik madhab kalam maupun madhab fikih itu gabungan antara nakli dan akli ya, khususnya kalau di madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala jahid wal ambari la ya'samul mujtahid. Kila mutlaqon, kila ingkana musliman, kila zadal zadal umbari, kullun musib. Ya, ada benar secara hakiki, ada benar secara manhaji. Secara metodologi benar dia, tapi hasilnya kesimpulannya enggak benar, kan boleh begitu. Maka biasanya kalau kita mengerjakan matematika, guru akan memperhatikan ini benar langkahnya, tapi ketika terakhir aja membagi dan menambah salah sehingga akhirnya itu pasti punya nilai. Kalau dari awal rumusnya enggak dipakai, jawaban salah ya lebih fatal. Oke, kita lanjut saja ke berikutnya. La yang qadi al hukmu fil ijtihad wifaqan. Dah. La yung qadu al hukmu fil ijtihadiyat wifaqan. Kalau dalam urusan ijtihad, dalam hal-hal yang bersifat ijtihadi itu nggak bisa saling merusak. Nggak bisa saling merusak. Tapi kalau satunya itu merujuk kepada kalau salah satunya dalilnya dalil qat'i itu tentu beda, bukan ijtihadi lagi namanya kan. Nah, persoalan ijtihadi seperti rumusan ulumul hadis itu ijtihadi. Ya. Rumusan ulumul hadis ijtihadi, sebagian besar begitu.
Ya, termasuk dalam mendefinisikan hadis sahih, definisi hadis hasan dan lain sebagainya. Maka bahkan hasan itu dulu nggak ada istilah hadis hasan kan, kemudian baru muncul pada masa Imam At-Tirmidzi. Jadi rumusan ulumul hadis itu ijtihadi. Cuma kita yakin kalau ulumul hadis di Sunni itu dirumuskan berdasarkan rekam jejak para ulama hadis itu sendiri, mulai dari Imam Malik, bahkan sebelumnya ya, mulai Zuhri dan Imam Malik, Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah mereka, prinsip-prinsip mereka itu yang kemudian dijadikan sebagai rumusan ilmu hadis. Ya, ijtihadi. Tapi bagi ulama berikutnya itu bukan akli itu. Karena berdasarkan data data yang ditempuh oleh para ulama itu yang kemungkinan besar atau kita wajib percaya bahwa itu adalah firasah. Ya. Sementara Rasul menyatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Maka kalau Imam Malik menetapkan orang yang bisa diterima hadisnya adalah ini. Begitu juga Syafi'i melanjutkan, menambah, mengoreksi dan lain sebagainya. Begitu dilanjutkan oleh para imam setelahnya. Karena mereka melakukan itu semua dalam rangka untuk menjaga syariat. Dalam rangka untuk menjaga syariat, bukan dalam rangka untuk menyerang, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, enggak. Itu semuanya murni lillahi ta'ala sehingga yakin itu adalah firasatun minallah. Ya. Jadi kata Rasul, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Jadi kalau disebut ijtihadi, iya, ya. Tapi ijtihad yang dilandasi oleh nurullah. Ya. Oleh karena itu ketika kita temukan Imam Muslim, Imam Al-Bukhari umpamanya, itu beliau dua orang itu meriwayatkan hadis dari sejumlah orang Syiah, maka kita nggak bisa menentang, dan itu udah terjadi. Kita udah terjadi. Ada disertasi Nih, periwayat Syiah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini disertasi di UIN Sunan Syarif Hidayatullah. Dan ini pernah didiskusikan di Yayasan Mutahari. Saya termasuk diundang untuk menjadi pembicara. Saya berangkatnya dari situ. Bahwa rumusan ilmu hadis di kalangan Sunni itu berdasarkan rekam jejak para ulama pendahulu, para ulama pelaku seperti Imam Az-Zuhri, Imam Malik dan lainnya itu mereka beristihad, tapi istihad mereka berdasarkan nurillah, firasat. Maka bisa diyakini, atau harus kita yakini itu betul. Karena mereka melakukan itu semua semata-mata untuk menjaga sunnah, katakan. Maka kalau ada rumusan, ya, ada rumusan, artinya ulama belakangan
begitu membenci Syiah sampai kemudian ya terlalu ekstrim atau terlalu sensitif terhadap istilah Syiah sehingga membenci, menjauh, menuduh dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dalam sejarah kita dirugikan oleh adanya ya sensitivitas yang terlalu tinggi ulama-ulama pada abad ketiga atau keempat ya. Contohnya Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim yang menulis Kitabul Ma'rifah fi Ulumil Hadis. Itu oleh orang Syiah, Al-Hakim itu diklaim sebagai orang Syiah dan orang Syiah menyatakan bahwa Imam Al-Hakim adalah penulis ilmu hadis pertama di kalangan Syiah. Tapi yang membuat kita tertawa barangkali Ma'rifat Ulumil Hadis itu bukan tentang hadis Syiah. Isinya semua tentang hadis Sunni. Kemudian kitab Mustadrak yang beliau tulis juga bukan hadis-hadis yang beredar di kalangan Syiah. Mustadrak itu untuk menuliskan hadis-hadis yang tidak sempat dibukukan oleh Bukhari Muslim. Berarti dari kalangan Sunni. Itu. Tapi karena begitu sensitifnya terhadap orang yang menyanjung Ahlul Bait, yang mengungkap fadail. Kan kesalahan Imam Al-Hakim adalah beliau mengungkap fadail Fatimah atau Ahlul Bait secara umum. Padahal kita harus mengakui bahwa di dalam Al-Quran itu kita harus kulla as'alukum alaihi min ajrin illal mawaddata fil qurba. Maaf. Itu ayat berapa itu cari. Itu ketika Rasul ditanya siapa al-qurba, yaitu Ahlul Bait Rasul. Ya. Cinta kepada Ahlul Bait itu dalam akidah Ahli Sunnah itu wajib. Wajib. Dia merupakan bagian dari akidah Ahlussunnah. Itu cinta Ahlul Bait. Maka sebenarnya kita jangan terlalu sensitif terhadap Ahlul Bait. Tapi dan kita harus bisa memisahkan antara Ahlul Bait dan Syiah. Kita harus memisahkan antara Ahlul Bait dan Syiah. Ya. Jadi Syiah itu menumpang nebeng masyhur terhadap Ahlul Bait. Tampaknya itu mungkin, ya, tampaknya seperti itu. Akhirnya memperjuangkan sedemikian rupa. Yang kasihan banget kan Imam Husain. Padahal sudah ada imam, sudah ada khalifah yang dibeat. Kemudian mereka rame-rame, ya padahal kan Imam Hasan sudah menyerahkan kepada Muawiyah. Tapi orang-orang Syiah masih membeat Husain. Ya tentu saja kan di dalam hadis Nabi juga ada apabila sudah ada khalifah, sudah ada imam, kemudian ada baiat terhadap imam kedua ya faktulul akhir. Maka bunuhlah imam yang kedua itu. Ya. Imam yang kedua, khalifah kedua itu perangilah atau setidaknya perangilah. Maka kasihan itu nasib Al-Husain itu. Jadi Imam Husain ya katakan apa? Ya cuma Yazid sedemikian kejamnya gitu ya. Padahal kalau sudah bisa dilumpuhkan, enggak kan udah selesai ya. Tapi kan enggak sampai hanya di situ. Bukan hanya, dan mungkin enggak berdasarkan hadis itu, tapi berdasarkan amarahnya aja mungkin membunuh Husain. Oke, berikutnya. Masalah berikutnya.
ya juzu ayuqallil linabiyin au alimin uhkum bima tasya fahuwa shawab. Ini tidak ya sebagian nggak sepakat ya. Kan kalau apa seorang mujtahid itu tadi ada, kalau saya bilang dari tadi mujtahid itu ada bisa benar secara hakiki, ada benar secara manhaji, tapi isinya nggak benar, sehingga oleh Rasul fa in asoba falahu ajroni wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Itu berarti yang ajrun wahid itu benar secara manhaji tapi tidak benar secara materi. Wa taraddada Syafi'i qila fil jawaz wa qila fil wuqu'. Pendapat Imam Asy-Syafi'i antara membolehkan dan wuku itu berarti kejadian. Tapi Imam Asy-Syafi'i dinyatakan ragu seperti itu. Imam As-Sam'ani Ibnul Insa menyatakan yajul nabi donal alim. Kalau alim nggak boleh. Summal Mukhtar, ya pendapat keberapa ini? Itu lam yaqo. Wa fi ta'liqil amri bi ikhtiyaril ma'mur taraddud. At-taqlid akhdul qawli min ghairi ma'rifati dalilihi. Ini ada yang membuat tahap antara mujtahid dan taklid. Antara ijtihad dan taklid itu ada ittiba. Tapi ittiba itu sebenarnya hanya ya'rifu dalil wungkul. Tapi wala yaqdiru alal istimbat sebenarnya. Jadi kalau seorang mujtahid menuliskan hasil ijtihadnya termasuk langkah-langkahnya. Kalau orang membaca itu dan paham berarti muttabi. Maka ini jarang dibahas itu muttabi itu. Ya, jarang. Kalau sekadar tahu dan taunya bukan dengan hasil sendiri kan itu berarti taklid juga. Ya itu seperti tadi saya katakan, seorang mujtahid itu nggak bisa seutuhnya semuanya ijtihad. Menemukan dalilnya juga mungkin berdasarkan petunjuk orang lain. Oh ayat ini, ya. Oh mengenai itu ayatnya ini, mengenai ini ayatnya ini. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan. Di situ kita banyak mengikuti orang. Dalam menafsirkan ayatnya juga begitu. Dalam mensyarah hadisnya juga begitu. Ya, jadi di mana ijtihadnya? Ya, boleh jadi kita ya mungkin ittiba itulah lumayan dibandingkan dengan taklid. Tapi taklid itu min ghairi ma'rifati dalilihi, tanpa tahu dalilnya. Tapi kalau ittiba itu tahu dalilnya. Itu istilah yang muncul di belakangan, artinya di zaman ini nggak ada ini. Di zaman imam-imam terdahulu ini nggak ada istilah ittiba. Adanya apa ya? Ini sebenarnya satu sikap tawadhu. Kalau mengambil langkah di tengah itu dia membanci taklid tapi belum mencapai mujtahid, jadi ngambil posisi lain. Posisi ketiga, posisi pertengahan lah. Taklidnya nggak mau, saya taklid akan udah sarjana, kamu S2. Disebut taklid nggak mau. Tapi untuk ijtihad merasa belum pede, dah ittiba aja. Nah, itu ya kalau kita katakan nggak ada itu posisi muttabi itu, yang ada ya mujtahid dan muqallid. Maka NU termasuk yang ke sini. Ya, beliau menyatakan hanya taklid itu ada dua, taklid manhaji dan taklid qauli. Kalau yang hanya ahdul qaul saja berarti ya taklidnya taklid qauli. Tapi kalau imam-imam tertentu seperti Imam Al-Haramain, kemudian Imam
Al-Ghazali dan imam berikutnya yang punya kitab-kitab fatwa menyelesaikan sejumlah persoalan, kan mereka berarti ijtihad. Tapi mereka mengakui bahwa metodologi yang mereka pakai adalah metode Imam Syafi'i. Berarti taklidnya taklid manhaji. Terus idza takarrarat al-waqi'ah wa tajaddadat ma yaqtadi ruju' wa lam yakun dzakiran. Terhadap dalil awal ya. Ad-dalil awal wajib al-tajdidun nadhar qat'an. Kalau kasus itu mungkin kasus berulangnya kasus mungkin sama persis, mungkin ada perbedaan-perbedaan, maka wajib beristihad kembali, kecuali kalau hasil istihad yang dulu dibukukan ketika ada persoalan tinggal merujuk kompilasi ijtihad di halaman ini. Ya seperti kalau MUI itu ya, MUI membukukan himpunan fatwa MUI yang saya punya sejak tahun 75, tapi akhirnya paling 2010 kalau nggak salah ketika ada pertemuan di Cipasung itu. Sini ada tambahan lagi. Begitu juga NU punya buku solusi hukum fikih ya. Itu Muhammadiyah juga pasti punya. Nah itu kalau sudah ada kompilasi atau sudah ada kumpulan itu ya tinggal merujuk kepada itu. Wa kadza illam yatajaddad la in kana dzakiran. Wa kanal ame yastafti walau muqallidan walau muqallida mayyitin summa taqaulahu tilkal hadisatu hal yu'idu su'ala. Nah, kalau persoalan sudah dibahas ya udah selesai. Kalau masih punya arsipnya tinggal suruh buka aja kalau sekarang kan. Kalau zaman dulu mungkin dibahas lagi. Taklidul mafdul salisuha al-mukhtar yajuzu limu taqidihi fadilan au musawiyan. Ya mujtahid itu banyak, madhab itu banyak. Namun kemudian sebagian besar ulama sepakat atas bolehnya bertaklid kepada imam yang 4. Karena dalam berbagai analisis imam yang 4 itu imam yang paling relatif prinsipnya itu nggak berubah-ubah, stabil, dan bisa jadi dianggap punya kelebihan yang banyak dibandingkan mazhab-mazhab yang lain. Jadi sebenarnya mazhab itu berkembangkan karena banyaknya yang mengikuti, banyaknya yang mendukung. Meskipun di awal-awal atau mazhab fikih ini akan berkembang apabila beberapa tokohnya telah menjadi qadhi. Ya, menjadi qadhi atau qadhil qudot lebih-lebih. Imam Asy-Syafi'i sebelum menjadi mazhab Syafi'i, beliau kan sempat menjadi hakim di Yaman. Ya. Nah, itu kan punya wilayah sehingga fatwanya disebarkan ke sana, ke sini, ke sana, kemudian akhirnya ya lebih-lebih ketika Syafi'i pindah ke Mesir. Ya meskipun di Mesir nggak lama kan, cuma 4 atau 5 tahun ya, 5 tahun lah. 5 tahun, tapi kan beliau sudah sangat terkenal saat itu. Sehingga pendapat beliau itu cepat tersebar. Jadi dalam sejarah para mazhab itu, mazhab yang tokohnya banyak menjadi qadhi, maka mazhab itu akan cepat tersebar dan menjadi besar. Maka taklidul mafdul dalam arti
di bawah. Jadi ada mazhab lain yang lebih baik, lebih hebat. Apakah boleh kita bertaklid kepada yang mafdul, yang di bawah posisinya? Yaitu tentu seandainya di ranking madhab itu ada berapa puluh, itu para ulama akhirnya kan sepakat yang 4 itu. Itu tentu berdasarkan ranking. Lebih dari itu ya jangan jauh-jauh kan, mungkin begitulah. Oke, berikutnya. Ya juzul qadir ala tafri wa tarjih ilam yakun mujtahidan al ifta bimadhabin mujtahid. Ini fatwa itu hanya menyampaikan ya. Oh ya, tadi ifta di atas itu tarjih saja ya. Tarjih. At-tafri itu artinya apa namanya? membuat cabang-cabang hukum, cabang-cabang persoalan. Ini karena kalau memahami Al-Quran, memahami hadis, Quran dan hadis atau dalil secara umum, itu secara deduktif itu nanti akan muncul lagi persoalan-persoalan di bawah. Kalau kita menekuni satu tema, akan dibahas nanti akan menemukan sub tema. Boleh enggak? Maka ya juzul qadiri ala tafri wa tarji wa ilam yakun mutahanan al ifta'u bi mazhabil mujtahid. Yang mampu sampai mengkaji secara detail satu masalah akan menemukan sub masalah itu. Itu pasti itu. Ya maka itulah keunggulan dari metode pembahasan deduktif itu semacam itu. Jadi dalilnya sudah kaji dulu, kemudian cakupannya kemana. Nanti ada persoalan-persoalan yang masuk. Nah, nanti kalau saudara menulis tesis, itu kadang-kadang kalau nggak mengendalikan diri itu masuk. Akhirnya terpuguh. Oke, berikutnya. Ukhtulifa fi taklid fi usuliddin. Ya, ini meskipun sebagian menyatakan haram. Kalau halaman berikutnya siapa? Abul Hasan Asy'ari menyatakan enggak sah. Tapi kan enggak bisa dipaksakan semua orang harus beristihad, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ya apa? Enggak bisa dipaksakan orang harus istihad. Paham juga susah setengah mati. Ya. Jadi katakan kalau rumusan fikih itu kan rumusan fikih itu jelas ya. Sholat satu tema, zakat satu tema. Ya kalau urusan akidah ini kalau nggak mengikuti sistematika tema-tema yang sudah ada, dia bingung itu. Ya, maka pada umumnya di kalangan ulama Sunni kan aqaid 50 itu kan ya. Sifat wajib Allah 20, mustahil 20, kemudian sifat wajib bagi Rasul 4, wajib bagi Rasul 4, yang jaiz 1 ya. Kemudian ada satu lagi sifat jaiz bagi Allah ya. Itu 1. Nah, kalau nggak mengikuti sistematika itu susah. Jadi sistematika atau tema-tema akidah di dalam Al-Quran itu terlalu luas karena setiap ayat pasti ada ayat akidahnya, ada kalimat akidahnya. Ya, maka disederhanakan sehingga
dengan aqaid 50 itu Sunni begitu mudah. Ini sudah dimudahkan sedemikian rupa, mau lari itu kan susah jadi ya. Ya mudahlah begitu. Rumusan Imam Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, meskipun beliau menyatakan la imanul muqallid, akan tetapi nggak bisa dibantah karena orang Islam mau ngaji sampai paham pun udah bagus. Kalau suruh istihad yang nggak akan mungkin mau, diajak memahami juga sulitnya luar biasa. Ya, semoga Allah mengampuni lah ya. Kita nggak berani kita mengatakan, kita nggak berani. Apa mungkin akidah kita juga sudah di bidang akidah, apa kita ada mujtahid atau belum? Mungkin kok belum. Masih banyak hal yang kita belum paham. Nah, maka ini ya meskipun kita sebagai pengikut Imam Asy'ari, tapi kita nggak berani mengikuti beliau kata-kata begini. Nah, dan kalau nggak ada ide ya taklid. Ya semoga kita taklid kepada beliau seperti Imam Asy-Syafi'i menyalahkan orang yang taklid kepada beliau. Tapi kan kalau orang yang nggak mampu, nggak bisa dipaksa-paksa harus taklid. Ya, sekali lagi mengajak mereka untuk ngaji supaya memahami akidah ya sulitnya luar biasa. Udah selesai ya, ini panjang banget ini temanya. Ya, masalah yang ini panjang banget kalau nggak salah. Jadi saya lihat tuh. Nah, itu kan panjang banget ini nggak jelas ujung akhirnya tiba-tiba khotimah. Oke. Itu silakan ayo kita diskusikan apa yang tadi belum saya sampaikan dari Jam'ul Jawami itu, kemudian apa yang ingin saudara tambahkan, silakan. Silahkan, Kang Salman. Ya, Salman. Iya, Pak. Masa ijtihad ya, Pak. Sebenarnya kalau dilihat sebenarnya secara ya ini mah yang terlintas di benak saya sih ya Pak. Sampai pun orang awam itu sebenarnya kayaknya tidak lepas dari yang namanya ijtihad. Maksudnya seperti ini. Ketika seorang yang awam begitu ya, safar kemudian ke suatu tempat, akhirnya harus sholat begitu ya, harus sholat di tempat misalnya tempat persinggahan yang mungkin nggak ada masjid. Nah, sampai akhirnya harus menentukan arah kiblat. Kan itu pun akhirnya orang awam pun harus menentukan ijtihad arah kiblat. Mungkin masuk ya Pak kayak gini ya. Boleh. Berijtihad ini nih arah kiblatnya menurut menurut yang dia kuasai gitu, walaupun nanti kalau zaman sekarang ya tinggal lihat HP itu ya, lihat ya kompas di HP ya. Kompas ya begitu Pak. Atau hal-hal yang semisal seperti itu mungkin akhirnya pun yang awam pun ada ijtihadnya walaupun sesuai dengan ala kadarnya begitu ya. Ya, bisa, tapi levelnya bukan level ijtihad terhadap ahkamus syar'iyah, al-ahkam asy-syar'iyah. Jadi itu hanya ijtihad dalam menentukan arah yang itu mengandalkan ya mungkin pengamatan terhadap kiri kanan. Nah, ini matahari
matahari dari sini arahnya, kemudian turunnya di sana, kemudian kita bisa mengira-ngira barat itu mana, kiblat berapa, ya. Itu, tapi itu juga sebenarnya sudah banyak taklidnya, kan. Umpama arah posisi Bandung itu di 25 derajat lingkar selatan. Lingkar selatan itu kan sudah ada data itu, ya. Sudah ada data itu. Sehingga kira-kira 25 derajat masa gini itu. Baratnya mana nih? Baratnya ini. Berarti geser ke sini sedikit. Geser ke sini sedikit, dan gitu. Jadi ya meskipun tidak menggunakan rumus apa-apa, orang mah akan paham itu. Tapi apakah itu masuk kategori ijtihad? Masuk kategori ijtihad, tapi levelnya bukan ijtihad al-ahkam asyariyah yang harus merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis, sehingga tentu syarat-syaratnya kan itu nggak perlu menggunakan ayat, nggak perlu menggunakan hadis, kan. Yang penting tahu mana barat mau timur, tinggal geser sedikit gitu. Kalau di tengah malam bahkan hanya mengandalkan perasaan, ya itu tampaknya rukhsah itu. Tampaknya rukhsah. Di tengah malam gelap, kita sholat kemana? Saya juga pernah nggak gelap sebenarnya, tapi nggak tahu arah. Sajadah yang tidak jelas ujung bawah atasnya itu kan, digelar aja begitu. Sampai terbalik sampai selesai saya. Pernah sholat di satu tempat terbalik, sajadahnya nggak jelas mana atas mana bawah itu kan ada. Kita pakai sajadah itu, ternyata kebalik, ya nggak apa-apa, udah selesai sholat. Oke, yang lain? Gini Pak, kalau dilihat mungkin ijtihad atau mujtahid itu dia itu mungkin mengeluarkan hukum yang apa ya? Gini aja lah. Artinya kalau zaman sekarang itu kayaknya udah tidak memungkinkan untuk ada mujtahid lagi Pak. Sehingga soalnya misalkan seorang yang ijtihad pun melihat atau mengambil metode dari ulama-ulama lain gitu, atau mungkin bahkan dari hasil ulama-ulama lain gitu, sehingga nggak ada yang mujtahid murni mungkin Pak kalau zaman sekarang gitu. Apa bisa seperti itu Pak? Ya boleh. Kalau tadi ijtihad dan mujtahid itu ada level-levelnya, ya. Kalau menurut Syah Waliullah Dahlawi itu kan ada mustaqil, ada muntasib. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, kemudian kita tahu persoalan di satu tema, satu bidang, ya, kemudian kita punya kemampuan untuk, ya, katakan kita sudah hafal dalilnya, ayatnya ada, hadisnya ada, para ulamanya, tapi yang belum dibahas oleh para ulama ini di bidang ini, ulama belum ada yang bahas. Umpama, menurut kecenderungan saya ini harusnya begini. Itu ya dalam level begitu seperti tadi dikatakan, meskipun bukan seorang mujtahid, tapi dia boleh berfatwa. Ya mungkin kalau pertanyaannya tidak mungkin ada lagi seorang mujtahid, itu kalau mutlak ya enggak lah, enggak bisa kita mutlakan begitu. Karena itu berarti sama saja memustahilkan Allah menciptakan orang sepintar Syafi'i, kan gitu. Ya sangat mungkin. Sangat mungkin, siapa tuh anak cucu kita ada yang dari kecil kita ajari usul fikih,
akhirnya dia tertarik usul fikih sanawiyah sudah hafal muwatta. Kemudian hafal kitab fikih berapa, hafal kitab usul fikih berapa. Kemudian akhirnya berani berfatwa tidak mustahil. Kita nggak bisa mengatakan mustahil. Karena kalau mengatakan nggak mungkin berarti sama saja menyatakan mustahil Allah menciptakan lagi orang sepintar Imam Asy-Syafi'i. Ya tentu nanti kalaupun ada itu pasti berbeda, ya pasti berbeda. Imam Asy-Syaukani itu banyak tokoh pemikir yang cenderung menyatakan beliau itu akhirnya mustakil. Yang sebelumnya dikatakan bahwa kitab Irsyadul Fuhul itu dekat atau bermadhab Maliki. Sementara dari sisi akidah, Asy-Syaukani banyak yang mengatakan beliau Syiah Zaidiyah. Akidahnya madhab Zaidiyah, tapi fikihnya adalah fikih Maliki. Tapi ada yang nulis disertasi. Ya. Saya punya ini dari disertasi diterbitkan itu pola ijtihad Imam Asy-Syaukani. Ya. Kurang lebih judulnya begitu. Ya, pola ijtihad Imam Asy-Syaukani itu dari hasil itu dinyatakan beliau bisa dikategorikan sebagai mujtahid mustakil. Mujtahid mustakil. Ya, tetap berada di atas madhab-madhab yang lain. Ya katakan seperti Imam Asy-Syafi'i kan memadukan antara mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki, ya tentu ditambah dengan hal-hal lainnya sehingga dikatakan sebagai mustakil, berdiri sendiri, tidak Malikiyah dan tidak Hanafiyah, berdiri sendiri. Jadi masih mungkin, tapi bukan berarti untuk menyatakan bahwa kita termasuk itu, jangan. Ya, kita jangan. Jadi kalau kita nggak mampu, jangan kemudian kita menyatakan nggak mungkin. Kalau kita menyatakan mungkin, jangan kemudian kita menyatakan diri kita ada di situ. Oke, silakan. Sekali lagi, satu lagi Pak. Tadi terkait dengan tentang urusan usuluddin atau akidah. Itu kan kalau nggak salah saya di kitab Kifayatul Awam itu kalau nggak salah ada Ibnul Arabi dan Imam Sanusi yang mengatakan orang yang taklid itu kafir gitu Pak. Nah apakah karena beliau mengatakan seperti itu kan memang di zaman itu hanya ada dua gitu, kalau nggak muqallid ya mustahid gitu. Sedangkan tadi menurut Bapak ada yang tengah-tengah gitu, mutabi. Mutabi. Gitu. Apakah bisa gitu Pak untuk menjelaskan gitu? Wah ada yang tengah-tengah ini gitu. Ya itu kok agak susah itu. Agak susah dikatakan kalau orang yang muqallid itu kafir, itu agak susah. Nah, sebab begitu syahadat, ya syahadat kita semuanya taklid kok, kita mengikuti orang membaca syahadat itu begitu caranya, ya. Ini ya, tapi silahkan didiskusikan, silahkan baca terus, tapi nggak logis menurut saya kalau sampai katakan kafir gitu, tidak sah imannya gitu. Tetap saya mengikuti pendapat Abul Hasan Asy'ari. Tapi ketika beliau menyatakan la yasihu imanul muqallid
itu aduh beratnya minta ampun. Beratnya minta ampun. Ya, itu tadilah mungkin beliau berbicara untuk kalangan beliau mungkin gitu. Beliau berbicaranya di tengah-tengah para ulama. Kalau nanti kita ya, kita kalau saudara ngaji di pesantren mungkin masih lumayan kalau pesantren ya. Tapi kalau ngaji di kalangan awam, aduh, mereka menghafalkan wujud kitab bako, memahami wujud kitab bako juga udah luar biasa susahnya. Jadi ketika Imam Asy'ari merumuskan wujud kitab bako itu buat apa sih kalau bukan untuk diikuti? Ya, kalau bukan untuk diikuti buat apa beliau merumuskan semacam itu? Beliau memberikan kemudahan kepada murid-muridnya untuk memahami lebih jauh. Ya mungkin paham itu perlu gitulah. Mungkin disederhanakan yang dimaksud taklid itu enggak paham. Kalau enggak paham akidah mungkin begitu. Kalau sampai ijtihad itu udah ijtihad di bidang akidah beda kok. Beda. Jadi apa? Sebutlah kalau ijtihad di bidang hukum itu sistematikanya jelas. Tapi kalau ijtihad di bidang akidah itu terlalu berat, susah. Selain itu juga para ulama menyatakan bahwa sebenarnya dengan Al-Quran Allah mengenalkan dirinya sejelas-jelasnya. Jadi sebenarnya manusia tanpa harus banyak berpikir tentang Allah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Allah memperkenalkan diri dengan sejelas-jelasnya. Dulu siapa itu? Prof. Komarudin Hidayat ketika diundang diskusi di kita. Beliau menyatakan satu objek penelitian. Objek penelitian atau subjek penelitian yang sudah mengungkap segala data dan segala data itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita akan meneliti Allah di dalam Al-Qur'an itu sudah lengkap mengenai apanya. Mengenai apanya. Ya mengenai apa saja tentang Allah, Allah sudah melengkap memperkenalkan dirinya tanpa harus diteliti lagi. Ya, itu mungkin untuk kalangan beliau. Untuk kalangan beliau. Untuk setaraf beliau. Jadi mungkin Imam Abul Hasan Asy'ari menyatakan tidak sah imamnya muqallid, itu mungkin yang dimaksud adalah murid-murid beliau yang memang ya orang-orang pilihan mungkin begitu. Kalau orang awam seperti di kampung-kampung itu tadi diajak ngaji untuk memahami gitu, susahnya bukan main, mau sholat ya udah lumayan. Udah langsung divonis kafir itu. Wow. Nasir, gimana Nasir? Ya, Salman Pak. lagi. Ini yang lain pada kemana nih? Ada Pak, tuh Kang Said. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Apa Said? Siapa? Iya, apa yang mau didiskusikan? Pertanyaan saya cuma satu Pak, masalah tentang musib tentang ijtihad itu. Tadi kan kata Bapak ada benar secara metode, ada benar secara kesimpulan gitu. Cuman yang saya tanyakan itu, kalau seseorang mujtahid disebut asoba falahu ajron itu, siapa yang menilai bahwasanya dia musib gitu Pak? Ya. Apakah kita, kan kita nggak tahu ya ini teh benar ijtihadnya apa tidak teh, bagaimana cara menilai itu benar gitu? Ya. Ya. Itu selain itu Rasul menyatakan itu ya.
kemudian berkaitan dengan qadhi, Rasul menyatakan al-qudatu salasah. Qadhi itu ada 3. Yang pertama man arafal isnani finnar wa wahidun fil jannah. Man arafal haqqa wa hakama bihi fahuwa fil jannah. Orang yang memahami kebenaran dan menghukumi dengan kebenaran itu, maka dia masuk surga. Yang lain tahu kebenaran tapi menghukumi bukan dengan kebenaran. Yang terakhir, tidak tahu kebenaran tapi dia menghukumi benar maupun salah hasilnya, maka itu tetap adalah salah, benar. Ya. Jadi kalau tadi ada musib musib manhajian, secara manhaj benar, ya, seorang mujtahid yang sudah memenuhi segala standar mujtahid, dia melakukan ijtihad dengan langkah-langkah yang benar, namun ternyata hasilnya salah. Ya. Ukuran salah atau benar itu tentunya nanti yang menghukumi adalah munculnya pendapat lain sehingga nanti dibandingkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau baru satu orang yang berpendapat itu dalam beberapa hal itu bisa dianggap tabu, katakanlah. Kalau seperti yang ini di kalangan mujtahid sepakat bahwa di bidang akidah nggak boleh taklid, maka seperti tadi, ya, belum ada pendapat yang menyampaikan di tengah-tengah, itu belum ada pendapat yang menyatakan bagi orang tertentu boleh taklid, bagi orang tertentu wajib ijtihad di bidang akidah. Tapi bagi orang yang membaca Quran juga nggak bisa, boro-boro mengartikan, membaca juga nggak, membaca hadis belum bisa, boro-boro memahaminya. Nah, akhirnya mungkin kalau pendapat ketiga menyatakan boleh, itu bakal ada yang mendukung. Nah, jadi salah atau benar itu kadang-kadang menjadi menjadi sesuatu yang mungkin abstrak, karena apalagi di bidang-bidang yang jelimet, yang detail begitu, ya. Sehingga boleh jadi sebab kadang-kadang pendapat yang sebutlah salah ternyata banyak pengikutnya juga. Contoh dalam usul fikih yang kita pelajari bahwa qada itu ada, mengqada ibadah itu ada. Namun yang menyatakan tidak ada itu pendukungnya banyak juga, ya, yang menyatakan tidak ada qada. Itu memang kalau kita nggak bisa menghakimi secara pasti mana yang benar, mana yang tidak. Itu kan. Ya nanti tentu ukurannya ada, standarnya adalah para ulama juga. Ya, kan tidak akan layak ariful alim ila alim juga, ya. Kalau orang awam kadang-kadang menuduh, wah dia alim banget itu. Bahkan ada pernah Rasul gitu kan. Rasul datang ke satu masjid, jamaahnya di situ lagi ngumpul ngeteri seseorang. Kata Rasul, ada apa ini? Hiya al-alamah. Apa alamah? Kata Rasul nanya, apa itu alamah? Dia orang yang sangat tahu tentang masa lalu, masa jahiliyah, tentang kisah-kisah jahiliyah, tentang nasab, dan dia sangat alim. Kata Rasul,
huwa ilmun la yaduru jahiluhu walam yanfa'u alimuhu. Ya. Itu ilmu itu ilmu yang nggak penting itu. Ilmu yang nggak penting. Ya, tapi tetap orang yang ini mengajari luar biasa. Ya, tapi kalau orang alim nanti dia sebenarnya bukan ilmu yang dia sebarkan itu sebenarnya. Jadi tentu yang mengetahui benar dan salahnya itu mujtahid yang selevel dia atau yang lebih tinggi. Ya. Namun apabila kita masuk sebagai seorang mujtahid harus juga bisa harus bisa menempatkan ilmu kita itu termasuk untuk menghakimi diri kita sendiri. Oh maaf tadi saya salah baca ini. Kalau kita tahu nahwu kita salah sadar kan? Mungkin seorang mujtahid juga begitu. Seorang mujtahid boleh jadi seorang mujtahid sadar akan kesalahannya. Enggak akhirnya dia memperbaiki dirinya. Itu ya. Tampaknya semacam itu. Waktunya udah habis mungkin. Masih ada? 10.31. Kita harinya kan cukup 10.20. Udah cukup ya? Terakhir minggu depan berarti tentang ijtihad ormas ya? Iya Pak, ijtihad ormas. Iya, ijtihad ormas. Itu Pak Jaih pernah menulis buku dulu metodologi ijtihad hukum Islam. Di tulisan Pak Jaih itu juga menyikapi membahas ijtihad di MUI, ijtihad NU, ijtihad di Muhammadiyah dan Persis. Ya, 4 ormas itu udah bagus lah. Ya, selain itu juga silahkan kalau punya clipping-clipping atau kumpulan-kumpulan ijtihad, ya, kumpulan-kumpulan hasil muktamar NU, Muhammadiyah, Persis, termasuk juga hasil ijtihad di MUI. Nah, mungkin ada beberapa tema spesifik yang bisa kita munculkan, kita diskusikan minggu depan. Itu aja mungkin ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Ya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.